Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah pagi ini warahmatullahi wabarakatuh. semuanya sehat. Sehat, Bu. Alhamdulillah, Ya, alhamdulillah semuanya sehat, sehat. Bu. Ya, pagi ini sebelum kita mulai kegiatan belajar kita, agar diberi kemudahan dan juga keberkahan, mari kita buka dulu dengan doa bersama-sama. Saya minta tolong Mbak Susi untuk memimpin doa. Ya, Bu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, terima kasih kepada Mbak Susi yang sudah memimpin doa. Adakah dari teman kita yang hari ini tidak masuk? Ada, Bu. Siapakah? Roni, Bu. Nggak masuk. Alfa nggak masuk, Bu. Iya, Mbak Alfa sama Alfa Mas nggak Roni masuk, tadi. Bu. Ya, pembelajaran kita hari ini tentang tema 5, tentang wirausaha, subtema pertama, kerja keras berbuah kesuksesan. Pembelajaran yang pertama. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Silakan posisinya boleh berdiri. Dan kita hari ini akan membahas bahasa Indonesia, IPS, dan juga IPA. Nanti setelah mempelajari pembelajaran ini, kalian mampu mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Kemudian nanti kalian mampu membedakan macam-macam magnet dengan benar. Selanjutnya, menyajikan hasil eksplorasi tentang macam-macam magnet. Dan yang terakhir, menyajikan hasil pengamatan tentang berbagai formulir. Nah, dalam buku paket yang kalian bawa, ada bacaan teks tentang mengunjungi pameran budaya ASEAN. Nah, Ustazah minta tolong kepada Mbak Tri untuk bisa membacakan paragraf pertama. Ali dan teman-teman sekelasnya akan berkunjung ke pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN di Balai Kota. Ali dan teman-temannya pergi ke sana mengendarai bus dengan didampingi Ustadz dan Ustazah. Ali dan teman-teman sudah tidak sabar untuk cepat sampai di sana. Kebetulan saat ini mereka juga sedang belajar mengenai negara-negara tetangga. Iya, baik, terima kasih Mbak Tri sudah dibacakan paragraf pertama. Nah, kemudian kita akan menyimpulkan hasil teks bacaan yang kita baca tadi tentang pameran budaya ASEAN. Cara menyimpulkannya adalah dengan kita menjawab beberapa pertanyaan berikut dengan sesuai dengan teks. Nah, yang pertama, apa yang dilakukan Ali dan kawan-kawan pada bacaan di atas? Coba minta tolong kepada Mbak Susi untuk menjawab. Dan setelah selesai mengerjakan, diunggah pada Microsoft Teams. Bacaan tadi juga ada kaitannya antara kerjasama negara ASEAN itu dengan bidang ekonomi di Indonesia. Ada apa saja dalam peran Indonesia dan posisi di bidang ekonomi lingkup ASEAN? Nah, nanti kalian menuangkannya di sini. Boleh didiskusikan satu jawaban terlebih dahulu. Nanti untuk selanjutnya, ya betul sekali, peran Indonesia dalam bidang ekonomi lingkup negara ASEAN adalah ekspor-impor. Jadi Indonesia juga mengekspor barang, misalnya kayu jati, dan juga mengimpor barang, misalnya barang-barang elektronik. Sehingga barang-barang elektronik untuk kebutuhan kita sehari-hari bisa terpenuhi. Nanti dilengkapi peran Indonesia dalam lingkup ASEAN di bidang ekonomi. Kemudian
hasilnya diunggah lagi ke dalam Microsoft Teams. Selanjutnya, nah tadi ketika Ali dan teman-temannya mengunjungi pameran budaya ASEAN, Fatih mengikuti perlombaan dan dia mendapatkan hadiah berupa alat beberapa hiasan tradisional yang diberi magnet sehingga dapat ditempel pada lemari esnya di rumah. Teman-teman, apakah pernah mempunyai benda atau mainan yang bisa ditempel di lemari es? Punya, Bu, punya. Iya. Kenapa Dapat bisa ditempel? souvenir. Iya, berupa souvenir. Kenapa bisa ditempel? Ada magnetnya. Iya, karena ada magnetnya. Sehingga itu memberikan daya untuk bisa menempel kepada benda tertentu. Nah, kemudian magnet secara istilah adalah benda yang mampu menarik benda-benda sekitarnya. Kekuatan magnet menarik benda-benda tertentu disebut dengan gaya magnet. Gaya tarik pada magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Ini memang tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet. Nah, kemudian setiap magnet itu mempunyai dua bagian yang sangat kuat gaya magnetnya, yang disebut dengan kutub. Nah, kutub itu ada dua bagian, yaitu kutub utara dan selatan. Ini ada macam-macam bentuk magnet, ada silinder, batang, jarum, ladam, dan keping. Dari macam-macam bentuk ini juga memungkinkan berbeda-beda fungsinya. Selanjutnya, pada sifat magnet, itu bisa terjadi gaya tolak-menolak dan bisa tarik-menarik. Ini ada gambar apa yang bisa ditarik oleh magnet? Gunting. Iya. Gunting sama kunci. Gunting sama kunci. Gunting sama kunci kenapa bisa ditarik oleh magnet? Dari besi ya, Bu. Buat dari besi, Bu. Betul sekali Mbak Susi dan Mbak Eni. Bahwa benda yang terbuat dari besi, contohnya gunting dan juga kunci itu bisa ditarik oleh magnet. Dan itu tarikannya kuat sehingga disebut dengan ferromagnetik. Magnet dalam kehidupan sehari-hari. Ada speaker, ada mikrofon, dan lain-lain. Pada saat Ali dan teman-temannya tadi mengunjungi pameran ASEAN, itu Ali dan temannya Fatih tadi mendaftar lomba. Nah, lombanya itu ternyata harus mengisi formulir terlebih dahulu. Pernahkah teman-teman semuanya melihat formulir? Pernah tahu? Pernah. Ini ada contoh formulir antara formulir A dan B. Masing-masing kalian amati apa perbedaannya dan kemudian apakah hal yang harus ada dalam formulir tersebut. Setelah dicermati, Nama, Bu. Nama, Bu, umur. Iya, ada nama dan umur. Itu nanti setelah kalian cermati secara lebih mendetail, kalian boleh menjawab pertanyaan yang ada dalam tugas ini. Nanti setelah ini tugasnya diunggah ke dalam Microsoft Teams. Pembelajaran kali ini sudah belajar apa saja dari awal sampai akhir? Yang pertama, belajar apa tadi Mbak Alfa? Magnet, Bu. Iya, betul sekali. Belajar tentang magnet. Kemudian apa lagi, Mbak Eni? ASEAN, Bu. ASEAN. Iya, betul sekali. Peran dan Indonesia posisi di ASEAN. Indonesia bidang ekonomi di lingkup ASEAN. Dan yang terakhir adalah mengenai Belajar tentang formulir, Bu Guru. belajar tentang Formulir. formulir. Baik.
Demikian anak-anak hari ini pembelajaran kita. Untuk tugasnya nanti paling lambat diunggah jam 8 malam. Baik, nanti Ya, saya Bu. tunggu. Baik, begitu ya. Terima kasih Ya, banyak Bu. atas perhatiannya dan mohon maaf kalau ada salah dan kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.